Dan biasanya kebanyakan kalau alat input itu pada mikrokontroler itu semuanya disebut, rata-rata disebutnya adalah sebagai sensor. Sensor atau modul. Input adalah berfungsi untuk menerima data dari lingkungan. Bisa saja lingkungan itu bisa berupa suhu, kelembaban, atau bisa juga berupa asap, api, segala hal yang bisa diterima datanya yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan yang memang kita pasangkan sensor yang sesuai dengan data yang ingin kita ambil. Kemudian setelah input, kemudian masuk ke alat pemrosesan. Kalau dalam mikrokontroler itu disebutnya dengan controller. Controller itu berfungsi untuk sebagai unit pengontrolan atau controlling dan sebagai unit pemrosesan dari logika. Logika yang sudah kita buat dalam sebuah kode program. Kode programnya pada saat ini kita biasa menggunakannya adalah Walkthrough Simulator ya. Namun kalau misalkan tidak menggunakan Walkthrough Simulator, biasanya untuk melakukan pengkodeannya itu adalah dengan menggunakan Arduino IDE atau ESP-IDE. Setelah data pada masukan itu diinputkan ke controller, maka controller itu melakukan pemrosesan, dan hasil pemrosesan itu akan menjadi sebuah aksi yang dieksekusi oleh aktuator. Nah, aktuator itu dalam mikrokontroler biasa disebut, dalam mikrokontroler itu adalah sebagai perangkat keluarannya atau output. Jadi dalam mikrokontroler untuk keluaran itu atau output itu, perangkat output itu biasa disebut dengan aktuator. Nah, aktuator itu jenisnya banyak. Ada yang aktuator itu hanya sekedar mengeluarkan suara, itu biasa kita sebut dengan, ada yang menyebutnya speaker, ada yang menyebutnya buzzer, ada yang menyebutnya piezo. Kemudian ada juga yang hanya cahaya, misalnya contohnya adalah seperti LED. LED dia bisa menjadi sebuah aktuator atau keluaran. Kemudian juga bisa juga berbentuk relay. Relay itu adalah biasanya untuk melakukan saklar, menjadi sebuah saklar untuk menyalakan atau mematikan sebuah perangkat yang terhubung ke dalam perangkat ESP32 itu atau mikrokontroler itu. Biasanya kalau relay itu disambungkannya itu biasanya ke kipas angin, atau ke AC, itu biasanya harus menggunakan relay. Kemudian selain relay ada juga motor servo. Nah, itu sebagai aktuator juga banyak sekali yang menggunakan motor servo. Biasanya kalau motor servo kemudian pulse sensor itu biasanya digunakannya pada sebuah motor servo itu biasanya digunakan contohnya pada smart irigasi atau smart irigasi cerdas gitu ya. Irigasi cerdas biasanya menggunakan yang namanya motor servo. Kemudian ada juga yang memanfaatkan motor servo itu pada sebuah alat untuk melipat baju secara otomatis, itu biasanya menggunakan motor servo. Jadi perlu diingat bahwa pada mikrokontroler itu sistem kontrolnya itu ada input, yaitu disebutnya biasanya sensor, kemudian ada controller itu biasanya mikrokontrol, bentuknya mikrokontroler, ada ESP32, ada Arduino, ada SM32 gitu ya. Kemudian ada juga output itu biasanya disebut dengan aktuator. Jadi konsep sistem kontrol pada mikrokontroler itu ada input, kontrol, dan ada output. Kemudian jadi sistem kontrol itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan open loop dan ada yang disebut dengan closed loop gitu ya. Nah, kalau open loop itu biasanya si sistem itu tidak ada feedback. Jadi tidak terdapat feedback atau umpan balik. Jadi output tidak akan mempengaruhi aksi dari sebuah kontrol gitu ya. Atau tidak akan mempengaruhi dari controller itu. Jadi kalau sudah misalkan water heater itu menyala, ya sudah, ketika waktunya dia menyala berdasarkan timer dia akan menyala. Kemudian dia akan mati lagi ketika timernya memang sudah waktunya untuk mati. Sedangkan kalau closed
loop itu adalah sistem dengan feedback gitu ya. Jadi output dipantau untuk menyesuaikan aksi gitu ya. Jadi keluaran itu terus dipantau supaya apa yang diinputkan atau diperintahkan itu bisa sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Contohnya adalah pada sebuah AC dengan sensor suhu gitu ya. Jadi AC itu akan dia itu akan menyesuaikan dengan suhu yang ada di ruangan tersebut karena dia memiliki termostat yang termostat itu ketika dia suhunya panas akan memberikan trigger ke AC itu untuk memberikan atau menurunkan suhunya supaya jadi dingin. Kalau termostat itu memberikan sinyalnya itu dingin, maka si AC akan membesarkan ininya apa temperaturnya gitu ya. Tapi ketika misalnya sudah terlalu dingin, maka otomatis AC itu akan otomatis secara otomatis gitu ya. Jadi intinya kalau open loop itu dia tidak ada umpan balik gitu ya. Jadi apa yang dikeluarkan ya sudah dikeluarkan, dia tidak akan ada aksi untuk melakukan umpan balik. Sedangkan pada closed loop itu dia ada yang namanya umpan balik. Seperti pada gambarnya itu terlihat bahwa ketika pada closed loop itu dari output itu ada feedback ke controller atau ke perangkat input gitu ya. Platform pengembangan yang bisa digunakan pada ESP32 itu ada banyak jenisnya, sebetulnya banyak jenisnya, namun yang paling terkenal, yang paling populer digunakan ada Arduino IDE, itu ya, perangkat lunak yang berbasis open source, yang memiliki library atau perpustakaan yang sangat luas dan sangat banyak. Kemudian ada platform I/O. Nah, platform I/O ini biasanya digunakan untuk mereka-mereka yang menyukai atau terbiasa melakukan kode program itu di Visual Studio Code. Karena platform I/O ini sudah bisa atau sudah support dengan Visual Studio Code. Kemudian ESP-IDF itu juga yang bisa digunakan untuk perangkat khusus pada ESP gitu ya, yang memang dikeluarkan oleh Espressif. Espressif itu dia yang mengeluarkan atau menciptakan atau membuat ESP32, dan ini ESP-IDF ini adalah sebagai platform pengembangannya. Sebetulnya dari ketiga contoh platform pengembangan ini semuanya sebetulnya bisa digunakan secara gratis gitu ya. Secara gratis dan bisa dikembangkan secara terbuka gitu ya. Kemudian ESP32 juga mendukung pilihan bahasa yang cukup beragam, mulai dari dia bisa mengenal bahasa C, kemudian bahasa C++, yang mana kelebihan dari bahasa C itu adalah dia dapat memberikan kontrol terhadap hardware yang paling efisien gitu ya. Kemudian ESP32 juga bisa support, bisa didukung dengan Python, bahasa Python, yang mana bahasa Python itu menggunakan platform itu adalah MicroPython, dengan menggunakan platform pengembangannya adalah MicroPython, yang mana dengan menggunakan Python itu dapat mempercepat pengembangan atau development dengan sintak yang lebih mendekati sekali bahasa manusia gitu ya, atau manusiawi gitu ya. Kemudian ada lagi juga bahasa JavaScript gitu ya, JavaScript. Nah, JavaScript ini juga bisa digunakan pada ESP32 gitu ya. Yang mana JavaScript ini kalau kita mau melakukan pengkodean ke dalam ESP32 ini bisa menggunakan yang namanya platform Modable atau JavaScript gitu ya untuk pengembangan IoT. Selanjutnya ada tentang pin pada atau GPIO, biasanya disebut dengan GPIO pada ESP32. ESP32 itu memiliki sekitar 34 GPIO, yang mana
dari ke-34 TPIO itu bisa digunakan sebagai digital input atau digital output. Kemudian bisa berperan sebagai analog to digital converter. Ada juga yang berperan sebagai pulse width modulation dan ada yang berperan sebagai capacitive touch sensor. Ya. Jadi setiap pin itu atau GPIO itu memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai flash, ada yang berfungsi sebagai ADC, ada yang berfungsi sebagai touch, ada yang berfungsi sebagai TX dan RX. Nah, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sensor yang kita miliki. Karena ada sensor yang hanya bisa support menggunakan digital input, ada juga yang hanya support menggunakan analog input gitu ya. Jadi itu harus coba disesuaikan gitu ya. Kemudian sensor dan aktuator yang bisa digunakan pada ESP32 itu sama halnya seperti pada sensor atau aktuator yang digunakan pada Arduino. Jadi ketika sensor dan aktuator itu support di Arduino, maka di ESP32 pun dia akan support atau bisa digunakan. Ada seperti sensor DHT22, PIR, kemudian LDR, dan ada juga yang banyak digunakan itu ada ultrasonic, sensor ultrasonic yang mana sensor-sensor tersebut sangat populer digunakan pada saat ini. Kemudian kalau untuk aktuator itu yang paling populer itu ada LED. Itu LED itu biasanya sebagai indikator gitu ya. Kemudian ada relay dan ada motor servo yang seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau relay biasanya itu misalnya kita ingin menyambungkan si Arduino kita itu ke aktuatornya misalnya menggunakan AC atau menggunakan kipas itu dengan tegangan AC atau tegangan listrik PLN itu bisa menggunakan relay. Karena kalau langsung terhubung ke ESP32 tentu saja tidak bisa karena ESP32 itu hanya memiliki tegangan 5 volt dan itu pun tegangannya itu berbentuk DC bukan AC. Jadi ketika kita mau menggunakan aktuatornya itu yang disuplai tegangannya itu AC seperti kipas angin, seperti AC, kita harus menggunakan yang namanya relay gitu ya. Alur kontrol dari ESP32 berbeda dengan konsep sistem kontrol. Alur kontrolnya itu dalam ESP32 itu ada yang disebut dengan sensing. Pada sensing itu adalah proses di mana ESP32 membaca sinyal dari sensor yang mana dia akan melakukannya secara berkala gitu. Kalau biasanya dilakukannya secara real time gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menginginkannya tidak dilakukan secara real time, kita bisa set dalam kode programnya. Ya, jadi ada sensing. Itu yang pertama dia adalah proses di mana ESP32 membaca sinyal dari sensor secara berkala. Kemudian ada processing yang mana data yang diolah berdasarkan logika algoritma. Nah, ini biasanya ada di dalam kode program. Kode program yang sudah kita buat misal pada Arduino IDE atau pada Walkwiz Simulator. Logikanya atau algoritmanya bisa bentuk if, else, atau dance gitu ya. Kemudian acting itu adalah mengirimkan sinyal output ke aktuator. Gitu ya. Jadi alur kontrolnya itu ada sensing, setelah dilakukan sensing, kemudian ada data yang masuk, terbaca, kemudian diarahkan ke processing, dilakukan processing, kemudian setelah dilakukan processing, sesuai dengan logika algoritma, maka dilakukan adalah acting. Ekosistem IoT pada ESP32 itu bisa diimplementasikan sebagai monitoring atau sebagai controlling. Kalau ESP32 ditempatkan sebagai monitoring, maka dia akan memantau data sensor secara real time dari mana saja. Dari mana data sensor atau sensor tersebut ditempatkan. Biasanya kalau monitoring ini menggunakan platform IoT, yaitu ada Blink, ada ThingSpeak, dan ada juga Grafana. Gitu ya. Kalau untuk kontrol,
itu adalah berarti proses melakukan kontrol terhadap perangkat itu melalui relay. Bisa berupa kontrol itu bisa relay, bisa juga bentuknya adalah motor servo, itu tapi dilakukannya dari melalui media internet. Biasanya kalau untuk melakukan hal tersebut itu kita menggunakan protokol IoT. Ya, protokol IoT-nya itu yang bisa digunakan ada MQTT, ada WebSocket, ada HTTP, dan ada juga CWAP. Gitu ya. Tergantung mana yang ingin kita gunakan. Gitu ya. Setiap protokol tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun kita akan sesuaikan dengan kebutuhan yang ingin kita buat. Kelemahan dan tantangan dari ESP32 tentu saja sesempurna-sempurna sebuah perangkat pasti memiliki kelemahan. Dan ESP32 itu karena dia menggunakan perangkat Wi-Fi atau modul Wi-Fi dan juga Bluetooth, tentu saja konsumsi dayanya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan perangkat yang menggunakan teknologi ultra low power. Perangkat yang menggunakan ultra low power ini mungkin rekan-rekan pernah lihat atau pernah dengar yang namanya LoRa, ya. LoRa ini dia menggunakan daya listrik yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ESP32. Atau Zigbee, Zigbee juga itu dia menggunakan daya listrik yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ESP32. Gitu. Namun kalau membandingkan untuk performa endurance tentu dengan menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth tentu lebih powerful ya dalam terkait dengan koneksi jaringannya. Kemudian data yang bisa dikirim juga tentu lebih besar gitu ya. Tapi itu kalau kita tempatkan perangkat kita atau ESP32 itu di sebuah hutan gitu ya, tentu saja itu akan menjadi sebuah tantangan atau permasalahan yang akan sulit untuk kita bisa solusikan gitu ya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kompleksitas, karena ESP32 itu merupakan sebuah microcontroller yang memiliki teknologi dual core, maka membutuhkan pemahaman arsitektur dual core untuk bisa mengoptimalkan penggunaan dari ESP32 gitu ya. Jangan sampai yang digunakan hanya satu core saja padahal core yang satunya itu nganggur, tidak digunakan gitu. Jadi kalau kita bisa mengoptimalkan kedua core-nya itu tentu akan bisa membuat alat kita lebih cepat atau lebih efektif atau lebih bisa optimal kinerjanya. Kemudian kelemahan yang ketiga itu debugging. Jadi akan lebih sulit dilakukan pada sistem real time IoT tanpa tools hardware yang khusus. Jadi kalau kita melakukan debugging pada sebuah ESP32 karena dia itu mendukung yang namanya sistem real time atau free RTOS gitu ya, tentu itu akan membuat proses debuggingnya akan memerlukan sebuah tricky, itu dengan menggunakan tool hardware yang khusus gitu. Untuk pengaplikasian atau penggunaan dari adopsi atau implementasi dari ESP32 itu bisa banyak dilakukan pada sebuah agrikultur, yaitu biasanya ada yang disebut sudah banyak yang menggunakan teknologi ESP, teknologi IoT gitu ya. Mungkin ada yang menggunakan ESP, ada yang menggunakan Arduino, ada yang menggunakan STM32, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada juga soil monitoring. Biasa soil ini adalah untuk memantau kelembaban dari sebuah tanah gitu ya, biasanya di dalam sebuah perkebunan atau dalam sebuah pertanian. Kemudian dalam penerapannya di industri IoT. Nah, ESP32 itu bisa digunakan sebagai predictive maintenance pada sebuah pabrik gitu ya. Jadi dengan menggunakan ESP32 kita bisa membuat yang namanya memprediksikan perbaikan atau perawatan pada sebuah perangkat atau alat
yang ada di pabrik atau mesin yang ada di sebuah pabrik. Kemudian penerapan pada kesehatan atau medikal itu biasanya digunakan sebagai reliable health monitoring device. Ya contohnya misalnya kalau sekarang banyak yang menggunakan itu ada yang disebut dengan smartwatch ya. Nah, smartwatch itu bisa digunakan sebagai, nah itu adalah bisa menggunakan yang namanya ESP32. Yang menggunakan lebih kecil lagi yaitu mini ESP32 itu lebih kecil lagi itu bisa menggunakan itu. ESP32 itu dia merupakan microcontroller yang sudah mendukung pre-RTOS gitu ya. Karena pre-RTOS itu adalah berarti si ESP32 itu bisa mengimplementasikan yang namanya multitasking real time operating system atau OS ya. Yang mana tentu saja berarti kalau yang namanya multitasking berarti si ESP32 ini bisa mengerjakan banyak pekerjaan atau beberapa pekerjaan dalam satu MQTT protokol gitu ya. MQTT protokol yang mana MQTT protokol ini adalah standar komunikasi yang berbasis mesin to mesin. Jadi kalau sudah menggunakan MQTT itu biasanya tidak ada lagi yang namanya campur tangan dalam proses pengiriman data, eksekusi data itu tidak ada lagi yang namanya campur tangan dari manusia, semuanya dilakukan mesin ke mesin. Kemudian ada juga ESP32 itu mendukung AIoT atau AI IoT. Jadi dia itu adalah merupakan integrasi antara IoT dengan AI ya, atau dengan kecerdasan buatan. Biasanya ini diimplementasikan pada Edge AI. Edge AI yang mana dengan Edge AI maka data itu bisa dikirimkan ke tempat terdekat, kemudian konsumsi daya itu bisa ditekan seminimal mungkin atau sekecil mungkin dengan membantu baik.
Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu, saya buka kesempatan untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, berarti saya cukupkan perkuliahan pada hari ini sampai sini. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.